gitu? Pokoknya milih map Om Wawa. Nah, sekarang udah ada Harley yang masuk ke dalam list banning bersama Popeyus dan juga Freya sejauh ini. Freya ya. Karena Freya kayak begitu terlepas kemarin juga impactful banget. Kemarin ya kita ngeliat terlepas ya. Hari ini belum ada, masih 100% masuk kandang buat Freya. Di band terus-terusan. Gak tau game 2, game 3, game 4, game 5 ya. Kali ada ya. Kali. Different perspectives Oke. Marcel juga sama nih, Marcel sempat terlihat di hari yang pertama. Hari ini Marcel jadi MVP tapi dari timnya, bukan hero-nya. Ya, support system juga datang ya. Waduh. pastinya ya untuk Bigatron. Pengen disupport. Kamu mana support systemnya? Sanera ada super sistemnya mana Sanera? Nontonnya dari rumah. Nontonnya dari rumah. Oh Wah, ini buah-buah dari Oni. Ini hasil tani. liga taninya nih. Hasil kebun ya nih. Bumi. Ini Jeruk. dari tangan siapa nih? Dari tangan Kairi jangan dicuci nih. Oh iya benar itu langsung Gitu habis ya. tuh, kayak dibagi langsung habis. Masa gitu? Dan sekarang masuk ke dalam banning yang ketiga ya, Onyx. Apakah ada opsi untuk nutupin ke arah jungler lagi? Bucks ya. Gimana, Sanera ngelihat 3 band ini suka nggak dengan banning-banning Onyx? Suka sih, jago. Suka. Bisa nutup ke arah Nile banget berarti ya? Kalau gitu menurut Sanera bakal Pakito direbutin nggak? Harusnya bakal sih, karena Pau kita jadi prioritas pick kan sekarang. Mending di band atau nggak usah nih? Menurut aku penting di band. Tapi tuker sama Chuzin. Nah, pilih mana tuh, Pakuito atau Chuzin yang Pakuito. lepas? Lebih Pak Wito Pakito. Pakuito yang di lepas atau di band? di pick. Oh, Pakuito yang dilepas. Ya kalau disuruh milih Cusin atau Pakito, Iya. Pakito. Pakuito. Saya sales Pakito. Sales Pakito Sales sekarang. Pakito nomor 1 ya. Setelah Pen. Nah, masalah Bigatron kan sekarang di second ya, jadi mereka agak cemas-cemas juga nih. Kalau misalnya lepas Wani. Mau gak mau ya. Salah satu hero yang biasanya juga dipakai oleh Kairi. Sudah di ban dan diberikan pilihan memang. Ada Pakito, ada Cusin, ada Cloud. Nah sekarang Pakito bisa diambil bersama dengan Cloud. Kalau mau dipegang oleh Bigatron. sama ya skemanya sama match pertama tadi ya. Sama itu udah kiri kanan strong. Menang kiri kanan, tengah pegang, dapat. Iya juga ya. Oke. Serem juga ya bola panasnya jadi ada di Bigatron by Vitality. Mau dimain kasih Pakito. Jadi penasaran tuh Bi bakal head-to-headnya pakai apa? Lawan Pakito. Iya. Sebenarnya kalau konsep yang dari negeri tetangga, satu Esmeralda ada. Nah ada satu lagi, Apa tuh Om? Benedetta. Oh, Bennett ya, main cutting-cutting berarti Om ya. Oke, kelas dulu. Lawan Pakito. Kiri kanan strong, Masih sesuai ya. sesuai. Tapi untuk Onyx jadi bebas nih. Mereka bisa banyak lah ambil dulu. Ya kalau memang mau lawan Pakito tadi, Benedetta bisa sama-sama saling cut. Jadi sama-sama bisa join team fight buat dealing. Rotasi juga cepet ya Om. ya? Betul. Oke. Kalau gitu aku akan main sama Sanera main TTH. Apa tuh? Tebak-tebak hero. Boleh. Dua pick ini apa kira-kira Sanera? Menurut aku Leomord ini. Ambil Tampil jungle. jungle ya. Leomord Highlight. Oh, Leomord Hylos. Hylos. Wih, nempelin ya. Tarik satu. Tarik dulu ternyata. Di band ya. Aku kira mau Benedetta loh. Buat bisa head to head aja gitu lawan Pakito. Oke. Wah, Wah. Bang Willy Salim. Luar biasa ya, ini ramai banget nih berarti untuk di hari ini. Terima kasih yang sudah datang. Terima kasih sudah hadir di Land of Doubt. Bentar Enggak, dia bukan di Land of Down dong. Sorry. dukung tim siapa dia tadi? Oh iya benar Oh juga ya. iya. Iya. Ini dukung Om Ferry dukung siapa ya? Nah. Om Wawa dukung siapa ya? Nah, yang kerja, nggak kerja kerja. nih, nggak kerja Oji. nih. Bang Oji. Ada Bang Pen, Halo Bang Pen. Boleh nggak Bang Ojinya geser aja Bang Pen aja yang di Iya. sini. Oji di festival aja. Oji di backstage aja. Terima kasih kakak-kakak sudah datang. Luar biasa. Nah ini. Kang Lea. Langsung ada di sini. Oke, menarik juga sih. Karena Kalea selain daripada bisa main pick off ya, kan ada heal-nya dia. Bisa membuat permainan sustain-nya akan jauh lebih enak nanti untuk Bigatron by Vitality. Terus itu. Apalagi kalau memang penggunaannya nanti fighter-fighter semacam Leomord misalnya. Aku malah curiga akan ada hadirnya Suyo sih kalau kayak gini. Bisa jadi kombinasi sama Kalea. Karena kan kalau buat nge-burst langsung, Cloud kayaknya agak sedikit lama buat kombinasi dari... Tenang, Iya. Kalea sudah ada temennya di sana. Lihat satunya, yang Pakito. orang botak itu. Nah, Oh ya. Wah, ini teman-teman yang ada di festival. Hai. Absen bilang, Mama aku
Tapi Sanera nih ngelihat tadi kan emang ya mungkin Suyo bisa keluar. Leomord juga tadi sempat kamu bahas. Apakah ada potensial untuk muncul di Bigetron? Lebih kuat yang mana kira-kira Suyo atau Leomord? Lebih kuatan Leomord sih dari segi draft. 3 di atas dari Bigetron. Oke. Lebih kuat ke arah Leomord ya. Leomord ya. Ya, karena kalau Suyo mainnya kan in and out kan. Jadi kayak mau kena heal-nya dari Caliber kayak agak nanggung. Sedangkan kalau naik ke atas Phantom Steed, naik ke atas Barbil, itu Leomord udah dapetin hybrid defense yang tinggi dan juga nanti bisa di-heal dan Kalea. Tenang. Atasnya ditutup ya. Salah satu hero yang emang lagi happening banget ya buat sekarang. Iya, dan itu pasti takut kan, kayak Atlas bisa ngangkat kan, Fatal Link-nya bisa ngangkat Pakito atau nanti ada hero tabrak yang lain itu bisa diangkat langsung. Kalian ngangkatnya 1, Atlas bisa 5 om. Iya, bersama-sama kita bisa ya. Bersatu kita teguh om itu. Solid. Solid. Iya, iya. Gord juga di ban ya, ini salah satu hero yang bisa mengganggu Chusin juga. Wah, kemarin Moreno dengan gore-nya luar biasa kemarin. Selena apa jangan-jangan nih mau di ban? Respect. Selena. Selena enggak sih. Enggak sih, tapi kalau di ban luar biasa berarti. Mungkin gift kali ya kalau mau mid laner ya. Ya sih harusnya iya. Utility sih oke sih. Menarik ya. kalau The buat Immortal Bigetron. One chose me to Suyo. vanquish the shadows Jadi that kebuka plague Leomord this seperti kata world. Sanera tadi kan. Tadi ambil. Atau diarahkan biar pakai Leomord aja. Dan Silakan. Onyxnya berarti pakai apa dong kalau gitu? Siapa? Onyxnya pakai apa dong? Kan mereka pernah bawa Nolan. Oh, Fredrin ini masih ada. Gimana Sanera? Lihat Fredrin di sini. Oke nggak? Jujur gak expect sih, Jujur nggak expect. tapi oke. Ya, ini berarti mid buat Bigetron by Fatality. Heeh. Kemungkinan besar Kimi pun bisa mereka bawakan. Oh iya ya. Ini Iya. Tapi kalau dari Bigetron aku rasa dengan hadiah Fredin kanan kiri mereka udah kuat ya. Makito sama Cloud. Lah justru itu, tambah satu lagi jadi Trisula dia. Trisula. Iya, semuanya bisa menang laning ya. Nah, sekarang dari Onyx. Apa justru Leomordnya di Onyx Sanera? Atau kamu ada opsi lain? Save my nation from falling apart. Ini ya. Di Sunshin Jungler. Gatot Kaca kembali muncul. Masih oke nggak sih Sanera? Di di jungle? Menurut aku masih oke sih. Kalau buat lawan jungle fighter atau tank gitu. Oh buat fighter atau tank. Tapi susah nggak di early-nya gitu? Di early enggak. Masih aman lah ya? Masih aman. Oke, salah satu last pick aja nih berarti dari Bigetron. Ya ini tinggal mau damager yang mana? Ada damage yang gede banget, Parsha misal. Yif. Yif juga masih ada. Ini bisa banget, bisa semua apapun. Karena ada Fredrin yang bakal pegangin semuanya. Oke, kalau gitu Lilia nggak sih? Sebenarnya bisa tapi agak sulit ya nanti. Ah wah Valir tuh Valir? kayaknya tuh. Valir kah? Menarik sih kalau Valir karena memang rata-rata hero range dari Onyx nggak terlalu jauh kecuali dari Arin Ya, ya. Valir. Jadi pastinya tugas dari Valir akan bisa buat pegang Gatot Kaca nih nomor 1 kan. Oke. Yang kedua, kalau sampai ada miss move dari Sora. Oke, kalau gitu kita bakal langsung melihat ini dia untuk match yang kedua hari ini. Antara Bigetron by Fatality versus Onyx bersama Papulu dan Aul. Yep, terima kasih our panelists. Sesaat lagi kita akan lihat ya, Ya, akan seperti apa lagi pertandingannya. yup, karena satu tiket yang diperebutkan juga menuju ke final upper bracket akan menjadi milik siapa? Akan menjadi milik siapa? Akankah menjadi milik Onyx? Atau? Menjadi milik dari Bigetron. Yes. Cuman sebelum itu semua mulai, kita mau denger dulu kali ya. Dengar dong. Kita mau denger dulu bagaimana suasananya, bagaimana semangatnya. Hey troopers, are you ready? Oke, habis itu ya. Dan sekarang waktunya Sonic, are you ready? Wow. Buset, serem pisan. Oke deh kalau begitu sekali lagi Velodrome ada suaranya. Wow. Ya karena kalau ngelihat dari dua tim ini kan banyak cerita yang bisa kita sampaikan juga. Regular season, 2 leg. Yep. Bigetron berhasil untuk bisa memecahkan kode dari Onyx. Oh, 2 leg, Dua kanan dan kiri. Ya leg day, ya gimana terus saya lu baru mulai. Oke. Tapi Shogun udah dapat level 2 duluan, harusnya bisa sedikit tenang jalan walaupun di arah tengah kalau kita ngelihat ada Valir. Matchup untuk bagaimana Jushin di tangan dari Sun. Yep. Ya. Tapi lagi dan lagi nih ya. Pak Kito muncul lagi, Ol. Ini akan menjadi pengganggu handal apa tidak ini? Ya ini top 3 sekarang yang ini
Pakito, Cloud sama ini ya, Harit ya. Betul. Match up. Dan karena Fusion sekarang juga udah lumayan sering untuk dilepaskan kan. Oke, Ida berhasil menangkap dan seperti ya. Serangan langsung dibangun. Borneo bisa diselamatkan diri. Namun, B-Boy mendapatkan balasan yang sangat cepat. Tapi Kairi mendadak hadir untuk mengambil keuntungan pula. Yap. Dan menjadi pertukaran nyawa saja ya. Dan akhirnya menjadi sesuatu yang netral kembali. Cukup aman untuk keduanya. Tapi ini dia untuk set talent emblem yang sudah kita lihat juga. Pull yourself together dan inspire ya. Full utility untuk Moreno mencari cooldown lagi juga. Untuk bagaimana spam nantinya dari burst fireball. Dan jangan lupa juga ada pull yourself together pula untuk Finn di sini. Yap. Berarti ini adalah perjumpaan pertama di babak playoff untuk GMPL ID ya. Antara Eman dan Kelra lagi nih. Iya. Setelah mereka mungkin bertemu. Dari region Filipina. Iya. Dari season 9 kalau nggak salah. Wow. Ya, dan kayak match up-nya tuh selalu bisa dimenangkan sama Eman. 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 Di saat mungkin sekarang mungkin yang ter-highlight adalah Kelra. Iya. Tapi sebenarnya dari data, Eman. Eman. Oke. Betul. Oke, masih cukup aman, belum ada inisiasi berlebih lagi menuju ke arah turtle yang sekarang muncul juga. Karena ini sayang banget pastinya dengan adanya tank jungle. Oke, dan Finn mendarat lompat ke depan. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah target tersebut? Tapi ternyata Turtle berhasil diamankan oleh Nile, tapi mereka kehilangan dari masing-masing junglernya kah? Karena dua player dari Bikiton Vitality lejap, Kairi pun lejap. Ya, dua tukar satu ya. Tapi Turtle juga. Tapi turtle-nya, itu dia yang akhirnya menjadi seimbang lagi untuk keduanya. Selalu ada trade yang bisa didapatkan satu sama lain. Yap. Tapi talent prediction by GoPay, Oke, 3 untuk 3. 3 untuk 3. Iya. Sanera 32 BTR. Saya bersama BTR, Iya, sama Nevin juga. sama Nevin. Related ya sama BTR ya, oke deh. Kamu lu gak ganti jersey juga sekalian? Biar sekalian aja. Enggak ya, tapi ini pertarungan yang cukup imbang. Oh, tapi inisiasi? Oke, dan 1-4-3 terjadi. Apakah dia akan bisa selamatkan sekarang Keyboy benar-benar langsung nggak bisa, tidak bisa take off. Gak bisa, apa terus Guardian udah terlihat ancang-ancangnya, Ul. Itu bayangannya udah ada. Bayangannya udah ada. Jadi nggak nih? Jadi nggak nih? Bayangan dia ada mulu lagi. Ya, dibayang-bayang terus. Oke. Mau sampai kapan dibayangkan terus? Gak jadi-jadi itu ternyata kan. Dan akhirnya berhasil tuh ditumbangkan dan inisiasi yang manis banget pastinya untuk Bigetron by Vitality dari Finn. Dan berarti udah gak segan nih untuk makan frontlinernya dari Yep. Bigetron. Oke. Jadi sekarang emang bener-bener serangan-serangan kejut yang emang bisa diciptakan oleh pemain-pemain dari Better by Vitality ini bagus banget loh. Iya, Finn terutama dari tadi loh. iya sukses ya. Alright, tanpa adanya trade juga yang bisa dilakukan sama Onyx untuk sejauh ini. Keadaan kembali tenang karena bentar lagi adanya ritual pemanggilan untuk netral objektif. Yang biasanya kalau kita ngeliat dari tank jungle setup duluan kan. Yeah. Tapi karena tadi Onyx setup duluan dan ternyata Bigetron yang ngejawab, turtle pertama jatuh ke tangan dari Nile dengan retribution dengan point. Dan apa yang akan terjadi di turtle yang kedua? Karena kalau kita ngeliat di area bottom lane, ini udah mulai ada informasi yang dicari dulu nih sama kedua belah jungle yang udah mulai rotasi. Oke. Round 1 tadi sepertinya ya antara Shogun dan juga Lutfi. Udah bang, ting-ting-ting gitu ya. Apa? Bisa M1? dulu, round 1 habis, Ting, bukan ting, ting. M1. Ting, ting, ting. Yang ting-ting-ting, nggak M1 kan bunyi lonceng Oh ring. iya, maaf deh. Oke ini dia. Turtle yang sudah mulai ditarik ke area sisi dari Onyx juga. Yap. Kayaknya akan dipancing aja sih untuk pemain-pemain dari Bigetron keluar. Karena kalau kita ngeliat dari Gatot Kaca ini kan satu hero yang cukup potensi banget untuk bisa menjawab adanya inisiasi kan. Iya. Bisa counter initiate, karena malah unbreakable. Kadang dibanting kemana dia langsung ngikutin kan. Iya. Nah ini dia, Turtle menjadi milik dari Bigetron by Vitality tanpa adanya kontes. Dan sekarang bantingan kembali terjadi. Dia jerabi pisan. B-Boy merasakan akibatnya Zaman pun dalam jadi keluarga sementara saja masuk lewat belakang. Karena juga yang sangat tinggi namun sekarang mereka kembali mendapatkan keuntungan. Kelra down. Dan Sans akankah dirinya berhasil untuk bisa membahaskan keadaan. Karena masih ada Eman mencoba untuk bisa mengatakan David. Ada Nile dan juga Finn yang berusaha maju. Bigetron by Vitality menggila. Oh mengamuk bukan cuma sekedar menggila. Karena mereka rotasi berempat dan mereka komit untuk dapetin satu persatu di Aksa pemain dari Onyx. Dan gak berhenti sampai situ karena lihat purple buff-nya sekarang bakal diamankan di tangan Nile. Wow, serangan dari awal begitu mengerikan. Ini mereka brutal banget, Brutal, itu dikepalai kan sama Nile Ya. dan juga sama Finn. Support system di belakang udah siap banget dengan emblem support kan tadi yang dibawa juga sama Nile. Brute Force juga item pertama juga. Dan secara ternyata follow up damage ini ada banget. Mereka memastikan damage-nya cukup.
Ngeri. Gak perlu yang main combo gitu loh, tadi diangkat, pressure road langsung geprak. Geprak pokoknya diramein dah pokoknya. Diramein beneran, diramein. Komsi, tak imbangi. Gue imbangin gimana? Gue imbang. Gue imbangin L. Aman banget. Tapi 2000 sekarang Gold yang dipegang sama Bigetron by Vitality. Mereka bermain sangat-sangat komit. Mereka bermain dengan rotasi bersama-sama juga untuk sekarang. Dan Onyx masih menunggu untuk bagaimana Kairi dan Kiara juga punya item yang cukup, punya damage yang cukup. Karena ini dua-duanya kan sama-sama hero farming nih. Ya. Dan dalam keadaan tertinggal kayak gini, ya jadi Kiara hanya benar-benar farming dari lane aja. Oke. Dan audience prediction by GoPay. Bigetron by Vitality hanya mendapatkan 27%. Tapi tetap 27% tetap angka. Iya. 73% untuk Onyx. Yap. Dapat lagi mereka keuntungan, Ul. Iya, tanpa ada yang bisa di-trade juga kan. Iya. Kalau kita lihat, karena kayaknya susah deh untuk bisa nangkep ke arah pemain-pemain dari Bigetron yang dimana mereka regroup langsung ke berempat, kebiarin Shogunnya sendirian. Oke, perfect turtle kah? Perfect. Perfect Ul harusnya. Yap, dan mereka masih ingin lebih seperti Anael. Langsung saja menjadi orang terdepan untuk bisa memulai bagaimana inisiasi yang mereka lakukan. Gimana mereka berbondong-bondong lihat berempat langsung masuk ke arah purple buff. Betul, berbondong-bondong, bukannya pawai tapi bola. Mencari satu orang yang akan langsung diajar tapi pisan. Dan berhasil mereka karena untuk sekarang Lutfi pun masih berhasil kabur, tapi dengan ada apa tahu Guardian Kibonya pun masih berhasil untuk bisa menyelamatkannya, tapi tidak untuk Lutfi. Karena Lutfi-nya lejam, Nailnya pun harus berkejauhan. Kiboy hilang di tengah kerumunan di masa. Yap, dan Nail yang memang tadi ada di depan juga harus menerima damage dari Kairi yang hadir dari samping. Tapi ya at least itu yang bisa dilakukan sama Onyx. Tapi Bigetron by Vitality unggul mereka banyak banget. Perfect Turtle, Invade karena jungle. Dan sekarang juga gak ada yang bisa menghentikan bagaimana. Turret demi turret mereka robohkan. Di atas free banget. Gak ada trade yang bisa dilakukan sama Onyx untuk sejauh ini. Karena sekalinya Bigetron melakukan rotasi. Mereka berempat. Ya. Dan berkali-kali juga Kiboy menggunakan Avatar of Guardian hanya untuk defensif. Hanya untuk defensif. Iya. Dan itu pun mereka dilema loh. Antara Kiboy dan juga Lutfi. Tadi Lutfi yang dibanting apa gimana ya? Berhasil keluar kan? Ya. Selamat. Dan Avatar Guardian juga tadi berhasil keluar. Selamat gitu loh. Cuman akhirnya, pada akhirnya mereka nggak bisa ngeliat teman-temannya di dalam. Kena Iya. Ul, balik lagi. Balik lagi mau backup ya. Alright. Tapi dengan 4.000 gold sekarang dari Bigetron by Vitality full utility yang akan coba dimainkan oleh Valir dari Moreno, Ice Queen One. Ini bakal megangin banget pastinya. Karena kita tahu juga untuk bagaimana Yisun Sin dan Harit sebagai sumber damage tertinggi dari Onyx. Ini range-nya nggak terlalu jauh loh. Itu akan sangat-sangat bisa juga ditargeting dengan adanya Burst Fireball nantinya. Yep. Mengerikan. 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 Belum Enak lagi nih. kalau mau ada yang maju ya kan, karena Ya, sharing dorong torrent, lagi. Sharing torrent, jaga jarak kayak gitu. mundur. Mundur. Jangan deket-deket. Iya, terlalu cepat ini kita. Oke, Lord sebentar lagi akan segera muncul. Tapi kita akan lihat nantinya untuk Onyx akankah ada kontes yang bisa dilakukan. Karena secara level untuk Kairi juga ini hanya terpaut satu level ya. Tinggal gimana caranya Onyx bisa megangin ke arah Nailnya. Betul. Nah tapi Nail dengan kemandiriannya sebagai tank jungle, dia udah bisa tarik ulur terlebih dahulu ke area dari Lordnya juga. Yap. Dan hanya memancing sepertinya dari Bigetron untuk pemain-pemain dari Onyx keluar dari tempat persembunyiannya. Dan Eman juga udah standby dalam area tersebut. Mereka benar-benar siap untuk bisa melakukan team fight di area dari Lord. Swift ini jadi Ul. Jadi ya, udah pede banget Eman. Udah. Untuk maju pastinya dan Nail juga udah nggak perlu kayaknya untuk didepanin. Oke, Eman semakin dekat lagi maju ke area terdepan. Akankah Eman bisa kembali ke area belakang? Karena untuk sekarang sedikit lagi SP yang ada di dalam tubuh dari Lord. Dan langsung dihajar. Lordnya berhasil didapatkan. Ada satu bandingan. Dan Kairi menjadi korban. Jampitnya berhasil mendapatkan. Satu jump begitu mengerikan. Eman itu pada berbeda. Eman yang masih berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya. Eman yang masih mencoba untuk bisa mengejar. Sekarang ada Kiboy yang tepat berada di depannya. Hanya ada Avatar of Guardian yang bisa membuat dia selamat. Oh dikejar kah? Tapi tidak ternyata Nail. Wow. Wow. Hanya memancing saja. Bigetron by Vitality mendapatkan 4 pemain dari Onyx plus Lord untuk mereka. Wow. Queen benar-benar superior. Benar-benar tahu targeting. Benar-benar tahu momentum. Ya. Untuk bisa melakukan hal itu bersama loh. Dan juga satu kata untuk Bigetron by Vitality adalah komit. Komit. Komit banget mereka bareng-bareng. Maju, bonyok, hilang gitu. One for all for one. Buset deh. Terus. Cepat viral tuh. Ya, dan semuanya dikuasai 6.000 nih sekarang. Dan oke, Lord memang masih
bisa ditahan karena masih ada pasif juga ya dari base turret di arah top lane, masih ada holy defense-nya juga. Tapi kalau kita intip dengan adanya Trinity yang udah selesai dan Suns baru saja menyelesaikan menuju ke arah satu buah Sky Pierce. Yap. Efek eksekusi yang akan dicari nantinya. Berarti bukan cuman sekedar dari utility yang diincar untuk bagaimana Chusin ini. Tapi lebih ke oke, bisa dibantu juga untuk bagaimana nantinya bisa melakukan point chain kill. Yap. Ini dari tadi tuh pertempurannya kan kayak barusan aja kan terpisah ya. Tapi setiap lininya tetap keuntungan ada di BTR, Ul. Iya, selalu ya ada trade yang Selalu. bisa diunggulkan sama Bigatron by Vitality. Karena susah banget juga untuk bisa numbangin ke arah Nanael kan. Oh, udah tahu dia di situ. Oke. Langsung ada Treslus mundur. Dan udah tahu nih karena memang bentar lagi juga dari objektif berikutnya akan segera muncul. Benar-benar semua dikuasain dan gak mau terlalu greedy. Bigatron by Vitality mereka bermain sangat-sangat dewasa. Sangat-sangat bijak dan pelan-pelan banget. Mereka gak mau ada yang namanya over. Gak mau. Gak mau. Wow. Karena bisa-bisa nanti game over. Bahaya. Betul. Nih, Wishing Lantern udah ada juga nih. Moreno nih. Kan semakin pedih lagi kau. Iya, pasti tuh efek butterfly-nya. Oke, lihat. dan Lutfi tidak memberikan impact apapun. Dan sekarang ada Fatalo Guardian dan kembali. Tidak ada impact dan sekarang waktunya untuk bikin Vitality mereka membalaskan keadaan. Satu orang udah menjadi korban, bahkan 2 orang dan 3 orang. Dan sekarang coba lihat mereka menginginkan Kairi Kiboy jalan jam dan wipe out. Triple kill untuk Eman. Dan kali ini terwipe out sudah dan Bigatron by Vitality one side, bukan? One strike pun seharusnya. Mau nunggu apa lagi olehnya dia. Game yang pertama menjadi milik dari Robot Merah. Tidak berkutik sama sekali. Onyx berhasil ditundukkan di game yang pertama dan apakah counter Onyx yang sesungguhnya ada di Bigatron by Vitality walaupun ini game yang pertama. Tapi mereka buktikan dengan dominasi yang tidak bisa dikembalikan oleh Onyx. Waduh. Secepat apa ini permainan Ul? Tidak diberikan tidak diberikan waktu sedikit pun untuk Onyx bisa berkembang. Tidak ada napas. Tidak ada napas. Karena kita Robot Merah tidak bernapas, kita diprogram Dan di program untuk menang. itu dia. Robot Merah kali ini benar-benar marah. Oke. Mereka tunjukkan semua yang sudah mereka pelajari. Gokil. Yap. Karena secara tim entrance tadi kita lihat. Tim Entrance mereka kan selayaknya Detektif. detektif. Mereka udah memecahkan Kode-kodenya. kodenya yang dimana tim lain mungkin masih belum dapat. Yap, Mereka tahu. mereka punya. Mereka gak kasih ke yang lain. Mereka simpan sendiri. Itu dia. Oke. Bigatron by Vitality. Dominasi total. Ya, Komit. Itu yang gak bisa dijawab sama sekali sama Onyx ya. Mereka rotasi bareng-bareng. Betul. In and out. cuman satu pertanyaan gua Ul. Apakah ini diprogram untuk kemenangan penuh satu match? Karena ini adalah best of 5 series loh. Oke. Mereka juga tidak boleh lengah, mereka juga harus berhati-hati karena ini adalah best of 5. Betul. Ini baru kemenangan pertama, masih ada 2 round lagi harus mereka menangkan. Dan itu pun berarti waktu tambahan untuk Onyx bisa menyamakan kedudukan. Betul. Tapi kalau ngelihat dari game pertama yang flawless ya sebenarnya. Game pertama memulus pisan ini. Yes, dan gak ada gerakan-gerakan tambahan dari Bigatron yang akhirnya membuat mereka terpunish loh. Kayak Yep. mereka sabar banget, 60 detik nunggu Lord, mereka mundur, mereka gak mau terlalu maju. Dan di saat tadi Lutfi-nya terakhir dari Stormbind gak kena siapa-siapa, langsung ditabrak. 2 ultimate yang sangat-sangat fatal tadi kan. Combine tadi nggak kena. EOG ya? Tahun lalu ada EOG. Heeh. Baru setelah itu ada bantingan, udah. Iya. 12 menit loh. 12. Oke. Dan mungkin ini bisa dibedah habis-habisan ya. Gue terutama sama Magio itu, Magio itu. Apa Gua ingin Sanera mendengar- boleh gak Sanera? Sanera juga. Gue Oke. ingin mendengar bagaimana hasil dari analisis mereka. Terima kasih casters dan wow game pertama yang bisa langsung di-secure sama Bigatron. Kenapa Pulung tadi nanya langsung aja Sanera, menurut kamu ini game seperti apa gitu? Kenapa bisa kemenangan sebersih ini dari Bigatron? Tim dari Bigatron sangat disiplin sih. Kan mereka komposisi draftnya kuat group up gitu kan. Dari mereka memanfaatkan sangat baik sampai bisa unggul dari di game ini, di game pertama. Nah, apa yang ngebuat dari Onyx kesulitan? Apakah dari kayak jungler yang nggak bisa farming pada akhirnya atau ada efek lain yang terjadi di game tadi kalau menurut Sanera? Mungkin dari bot lane-nya terlalu
jago sih Eman. Golnya lebih jago Eman ya. Gimana Om kalau menurut Om? Saya akan membela Kelra. Gitu. No. Kalau aku sih ngelihatnya mungkin bagaimana Pakito dengan si Cloud ini loh. Ini benar-benar sebuah sumber masalah kan tadi. Kayak wah begitu jadi Cloudnya dari Emannya itu sangat cepat untuk bisa memisahkan tim fight-nya. Pun demikian mungkin dengan aksi-aksi dari Pakito juga tadi dengan Shogun. Karena kita tahu dengan sebuah double jab yang bisa dimainkan dengan Shogun itu bahkan bisa men-shot loh. Buat Kairi-nya nggak bisa mendekat sama sekali. Karena bisa tiba-tiba kena burst damage. Bahkan dari itemnya tadi kalau kita intip dikit, first item Hunter, second item si Halberd juga. Jadi benar-benar full damage tadi buat si Pakitonya. Jadi memaksimalkan sebenarnya bagaimana usage dari damager EXP lane. Oke, kayak begitu. MVP ya? Nah, Aku si Eman dan benar saja MVP di gamenya pertama jatuh kepada Eman. Wow, 508 ya, gak ke pick off sama sekali. Impact jelas besar ya di dalam game ini yuk. Aku ada 3 sekandidat sebenarnya. Banyak banget, 5 Iya, sekalian. Terus jangan. tambah 2 lagi dikit lagi. Eman, Nah, Shogun, sama Moreno tadi. tapi Kalau aku Nael ya, juga perform. iya, Vin juga. Moreno. 5-5-nya aja kalau itu Nevin. Memang susah sih sebetulnya untuk MVP-nya ya. Iya. Iya, tapi emang gila sih. Dengan momen terakhir triple kill juga kan pada bantuan di depan udah siap dari siapa? Fredrinia Nael. Dan di Iya. sini aku ngeliat kalau ngeliat dari segi highlight yang terjadi, Hah? Kelra tuh bener-bener dipegangin terus loh sama siapapun. Dia mau Oke. masuk udah ada Valirnya Moreno. Dia maju lebih dekat lagi ada energy eruption-nya dari Fredrin. Iya. Susah jadi mau ngapa-ngapain dia. Dan Ya. ini akhirnya menjadi game yang memecahkan 100% win rate-nya Kelra dengan Harit ya. Iya, akhirnya patah ya di sana ya. Iya ya. Iya, tapi satu lagi sebenarnya untuk punishment buat Onyx ini banyak banget. Kalau sampai ada source skill-nya yang meleset, akan langsung dipunishkan dengan Moreno. Ambil contoh tim fight yang terakhir tuh Soranya. Begitu dia miss dari Stormbind-nya, itu langsung kena burst fireball. Langsung gak bisa gerak. Karena battle spell habis, skill buat nge-dash juga habis. Dan ini decision yang manis banget dari si ini ya. Dari Eman. Karena Emannya langsung fokusnya ke yang lain. Dia nggak tembakin menuju ke Keyboy tadi. Tapi sebenarnya berarti ada celah nggak untuk Onyx bisa dapetin kemenangan di game ini? Game 1. Iya. Kayaknya kalau ambil Pakito pasti bisa. Karena ngelepasin 2 sisi kiri kanan ini lumayan berat. Jadi harus pilih salah satu ya? Pilih salah satu ya. Ya Pakito menurutku sekarang adalah faktor pick or ban. Oke. Itu dia ya untuk